warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 091408141907 dari kelas A semester 6. Baiklah, saya akan menjelaskan perlindungan hukum bagi rakyat. Merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mendepankan diri sebagai negara hukum. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Kedua, perlindungan hukum dalam bidang perdata. Kedudukan pemerintah yang serba khusus, terutama karena sifat-sifat istimewa yang menempel ini yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, tentang dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Pemerintah dalam penyerahan memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. 3. Perlindungan hukum dalam bidang publik keputusan, yaitu sebagai instrumen hukum, pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat melakukan tindakan hukum menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara baru dalam hukum negara modern. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah dalam rangka perlindungan hukum. Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran penting hubungan dengan adanya langkah mundur pembuat undang-undang yang memberikan kewenangan untuk pemerintah untuk membuat peraturan. Soal yang kedua, tata urutan perundang-undangan, yaitu setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berbeda di atasnya. Adapun tata urutan perundang-undangan di Indonesia yaitu: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang Peraturan atau Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah atau PP. 5. Peraturan Presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten kota. 2. Pembuatan naskah akademik. Naskah akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah tidak harus dibuat oleh perguruan tinggi. Naskah akademik dapat dibuat oleh satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD terkait dengan melibatkan tenaga ahli, peneliti, dan mengacu kepada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai teknik perundang-undangan, mengenai teknik yang menyusun naskah akademik rancangan undang-undang. Selanjutnya, proses perumusan kebijakan ada 6, yaitu: pertama, identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Yang terakhir, perencanaan hukum atau legal drafting. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan dan atau pengkonsepan. Jadi, legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancang naskah hukum atau perancang kontrak. Itulah tadi beberapa jawaban yang saya berikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.